Bapa di surga, Engkau mengetahui setiap kerinduan hati kami, Tuhan. Kami menantikan hadir-Mu dalam hidup kami. Kami menantikan lawatan-Mu. Kami menantikan jamahan-Mu, Tuhan, untuk hari ini. Untuk itu, Tuhan, kami berkumpul di rumah-Mu. Untuk sebentar, Tuhan, kami akan menerima jamahan lewat firman-Mu. Kami akan merasakan jamahan lewat puji-pujian dan juga penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, hadir di tempat ini dan siap untuk membuat kami sukacita, penuh dengan damai-Mu ya Bapa. Tuhan, bersatu hati, kami yang pelayanan di sini, sidang jemaat-Mu, akan memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami ingat saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang ada di perjalanan. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami dan juga untuk kami yang ada di rumah-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah pagi ini dalam tangan kuasa Allah. Sekali lagi kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini dan akan menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini dan akan menjamah setiap hati kita. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kita akan katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, haleluya, ku tersungkur dan berseru. Allah semesta alam.
kami pulang dengan damai-Mu, kami penuh dengan firman-Mu, kami penuh dengan kekuatan. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Angkat suaramu, dan kami siap akan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi, semangat ya kita ya. Kita akan semangat untuk memuji Tuhan. Karena kita tahu ada kuasa kebangkitan yang selalu menjamah setiap kita. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Katakan oleh firman-Mu Tuhan yang hidup memerintah dalamku, ada kuasa tunduk dalam nama-Mu. Yes, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan Bapak Ibu Saudara yang akan menjawab setiap kita. Yesus menjadi sejak zamannya. Haleluya. Yes. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk karena nama siapa Bapak Saudara. Yes, telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus menjadi sejak zamannya. Katakan, ada kuasa. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita. Katakan ada kuasa kebangkitan yang selalu hadir di setiap kita. Haleluya. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus menjadi sejak zamannya. Katakan sekali lagi. Haleluya. Hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus menjadi sejak
besar untuk Tuhan kita Yesus. Dan kita tidak akan berhenti untuk menyerukan namanya. Karena namanya yang besar, namanya yang ajaib. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus namanya segala nama. Haleluya. Kita akan menikmati setiap lirik pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkata mulia, Yesus namanya segala nama. Haleluya. Kita tidak akan berhenti untuk menyerukan nama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Sebab namanya ajaib, namanya penuh kuasa. Haleluya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Terima kasih Tuhan untuk nama Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Yesus namanya segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkata mulia, Yesus namanya segala nama. Yesus nama, segala nama. Yesus namanya segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi firman Tuhan akan dibentangkan untuk kita. Kita akan merendam hati kita menjadi tanah yang subur dengan rendaman firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sebagai kekuatan untuk kita. Setiap hari kita butuh ayat per ayat untuk memberikan kekuatan. Sebab hanya kekuatan yang dari Tuhan Bapak Ibu Saudara yang sangat kita perlukan untuk saat ini. Haleluya. Engkaulah harapanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku.
Katakan yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita pujikan sekali lagi Bapak-Saudara. Bukan dengan kekuatan, kami adalah manusia yang lemah. Hanya kekuatan, hanya kekuatan-Mu yang setiap hari, setiap saat, setiap Tuhan. Hanya Roh Kudus Tuhan bagi kekuatan atas setiap kami. Jamah sidang jemaat-Mu Bapa, jamah sidang jemaat. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Hanya dengan jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari Bapak-Saudara kita sembah. Haleluya. Buka hati Bapak-Saudara. Kami perlu Engkau Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami. Inilah hati-hati sidang jemaat. Kami rindu sidang jemaat-Mu mengalami Engkau, menerima lawatan-Mu Bapa. Tuhan Bapak-Saudara, buka hati untuk Tuhan. Inilah hati kami. Rasakan lawatan Allah. Rasakan lawatan Allah yang hadir di pagi hari ini. Dia akan menjamah setiap kita. Dia akan memberikan kekuatan untuk kita. Kami ingin selalu mengalami Engkau Tuhan. Hamba-Mu rindu jemaat-Mu mengalami Engkau. Rasakan jamahan setiap orang yang merupakan kekuatan setiap kami. Katakan dengan lembut Bapak-Saudara. Kita katakan dengan lembut. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami dari Engkau Tuhan. Pertolongan kami dari Engkau Bapa. Kita akan bangkit berdiri Bapak-Saudara. Katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah
katakan sekali lagi kepada Tuhan. Datang darimu, pegangkan tanganku, jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Dalam hidupku kalau harapan Tuhan. Tuhan, kami menyadari kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa Engkau menggandeng kami, Tuhan. Tanpa Engkau menyertai kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan yang baik, biarlah kebenaran hari ini yang akan kami dengar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Seluruh sidang jemaat yang mendengarkan dan hamba-Mu yang mau menyampaikannya juga mendapat berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom kekasih Tuhan. Sehat semuanya. Semuanya sudah divaksin. Siapa yang belum divaksin, mumpung ada Dokter Liana. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan, terus kita berdoa, bawa negeri ini dalam doa, supaya corona segera berlalu di negeri kita, sehingga untuk proses kegiatan hari lepas hari akan berjalan seperti biasa. Direncanakan di tahun ajaran baru nanti sekolah-sekolah akan mengadakan tatap muka. Karena orang tua sudah tidak sanggup lagi, orang tua sudah keluh kesah, merasa berat dan lain sebagainya, karena yang sekolah adalah orang tuanya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan segera membuat sebuah keputusan bahwa nanti di ajaran baru akan dilakukan tatap muka 1 minggu sekali. Jadi tidak seperti biasanya 36 atau 32 siswa jadi satu, tidak. Nanti bergilir paling tidak 1 minggu 1 kali. Saya merasa diberkati oleh Tuhan ketika saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh John Bunyan. John Bunyan ini adalah seorang penulis buku dengan judul Perjalanan Musafir. Selain itu, dia juga anak seorang tukang tambal panci yang sangat miskin, tetapi mempunyai semangat yang tinggi dalam pelayanan. Dalam kehidupan masih mudanya, John Bunyan ini adalah orang yang betul-betul hidupnya bejat. Hidupnya sungguh memalukan dan menyakitkan hati kedua orang tuanya. Dalam proses kehidupannya, John Bunyan ini ditangkap oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga dia terkenal seorang penulis buku yang luar biasa, dan bahkan dia adalah seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan. Ketika hidupnya dia hidup dalam pelecehan seksual dan lain sebagainya, John Bunyan ditangkap oleh pihak yang berwajib, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi semangat yang menyala-nyala daripada John Bunyan ini, dia tidak melemahkan semangatnya untuk memberitakan Injil. Dalam penjara pun dia berkhotbah. Dalam penjara pun dia menulis sebuah buku. Dalam penjara pun dia tidak lupa untuk memberitakan Injil kepada orang-orang dalam penjara itu. Saudara, rencana Allah sungguh luar biasa. Dalam penjara itu dia menulis sebuah buku, namanya Perjalanan Musafir. Ini mengisahkan dirinya. Ketika dia mengikut Tuhan, dia merasakan tidak begitu seperti dia tidak mengikut Tuhan, belum kenal Tuhan.
Perjalanannya penuh dengan liku-liku, perjalanan hidupnya penuh dengan ancaman, perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan dan lain sebagainya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah kehidupan John Bunyan. Dari kota pindah kota untuk beritakan Injil. Di situ dia dianiaya, di situ dia difitnah, di situ dia dicaci maki, di situ dia dibuli. Tetapi dia tetap memandang prioritas tertinggi, bahwa dia tetap memandang salib Yesus itu. Ketika dirinya mengikuti atau sebagai seorang musafir itu, dia tetap berjalan di dalam koridor Tuhan. Karena apa, saudara? John Bunyan merasakan bahwa pertolongan Allah itu iya dan amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, itulah kehidupan daripada John Bunyan. Sehingga dia menulis sebuah buku namanya Perjalanan Musafir. Itu mengisahkan tentang dirinya. Nah, dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 11 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 11 sampai 13. 2-3. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Paulus juga pernah mengalami ini. Paulus mengembara dari kota ke kota. Paulus pernah menjadi seorang musafir. Musafir itu adalah orang yang meninggalkan atau mengembara. Kalau Pembes ya penyanyi itu. Saya dengerin lagu Musafir punyaan Pembes sama punyaan Pak Erastus Sabdono. Kalau si Pembes punya bahwa musafir itu tidak ada tujuan, jalannya nggak jelas kemana dia akan pergi. Tetapi ketika saya melihat YouTube-nya Pak Erastus Sabdono tentang lagu Musafir ini, tujuannya jelas bagi orang percaya. Kemana? Belakang langit biru. Saudara, perjalanan hidup saya dan saudara ini juga harus jelas. Kemana nantinya? Manusia hidup itu harus ada tujuan. Tidak hanya makan saja, tetapi punya tujuan. Kemana tujuan? Tujuan kita bukan seperti seorang musafir yang dinyanyikan, yang ditulis syair oleh Pembes tentang perjalanan musafir, tidak ada jelas tujuan kemana. Tetapi bagi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Kristus, tujuan kita hidup ini sudah jelas. Perjalanan seorang musafir Kristen itu jelas. Kemana? Ke belakang langit biru, yaitu di sorga nantinya. Itu tujuan yang jelas. Kalau tidak jelas, ngapain kita percaya sama Tuhan? Kan begitu. Lebih baik saya ke tempat yang lain. Tetapi saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang harus kita bayar. Kalau kita mau mencapai namanya di belakang langit biru itu. Nah, kekasih Tuhan, dalam hal ini jelas di dalam 1 Korintus, Paulus menjelaskan, kita tahu bahwa Korintus itu adalah salah satu kota kuno Yunani. Pada zaman itu adalah merupakan kota metropolitan. Kalau di Indonesia ini kota metropolitan adalah di Surabaya. Saya 10 tahun hidup, 10 tahun lebih di Surabaya. Hiruk pikuk semua alur dan lain sebagainya, sangat ribut sekali. Di mana-mana namanya tidak ada istilah tidak macet. Itu metropolitan di Jawa Timur. Surabaya menjadi kota metropolitan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kita tahu bahwa Korintus ini adalah kota yang sombong tentang intelektualnya. Orangnya pinter-pinter, tapi sombong. Kota yang begitu kaya raya,
tetapi bejat moralnya. Nah, melihat kehidupan kota Korintus ini, Paulus menuliskan sebuah surat yang pertama kepada jemaat yang di Korintus. Tujuannya apa? Ingin membawa mereka kembali kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Paulus tahu bahwa orang-orang Korintus itu hidupnya bejat. Memang dia memiliki intelektual yang tinggi, kepintaran yang luar biasa. Mereka punya banyak harta. Tetapi yang disayangkan oleh Rasul Paulus adalah mentalnya itu mental bejat. Hidup dalam dosa. Dan itu dianggap oleh Rasul Paulus adalah persoalan yang berat, persoalan yang serius, yang perlu ditangani supaya orang-orang Korintus kembali menyadari bahwa dirinya adalah hal yang dilakukan dirinya adalah perbuatan yang salah. Saudara, kita lihat di sini cerminan apa yang perlu kita pelajari tentang kisah musafir ini. Yang pertama, saudara yang terkasih, kita lihat di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kemudian di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu atau dunia ini, kita berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali cerminan kehidupan yang perlu kita lihat di dalam 1 Korintus ini, bagaimana kehidupan seorang musafir. Musafir itu memiliki tujuan yang jelas. Saya berharap kita pun juga memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Saudara, silahkan renungkan, saya sudah berapa puluh tahun? Usia saya 47 tahun. Kalau dihitung masalah 70 nanti tinggal sekian tahun. Dan setelah itu saya sudah tidak ada tenaga, mungkin loyo dan sebagainya. Nah, renungkan, sudah berapa puluh tahun kita diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia ini. Sudahkah kita memiliki sebuah tujuan yang jelas dalam hidup ini? Atau hanya bekerja makan, sakit berobat dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu tujuan yang pasti dalam hidup ini. Saudara, semalam saya sampaikan renungan kepada kaum muda. Saudara kepingin memiliki tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Anak muda yang pertama itu harus apa? Anak muda harus bagaimana? Ayo, yang tadi malam datang. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, saya katakan tetap harus ada Yesus di dalam hatimu. Supaya kamu memiliki tujuan yang jelas dalam hidupmu. Terus melayani Tuhan dengan sukacita, dengan keikhlasan. Dan ingat baik-baik, jalani hidup ini dengan sabar dan belas kasihan. Yang artinya demikian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, mari kita bersama-sama. Kita memiliki fokus dalam hidup ini. Kita memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Di mana Erastus Sabdono mengatakan bahwa ketika orang-orang Kristen mati di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan, yaitu sorga adanya. Belakang langit biru, itu yang menjadi tujuan bagi saya dan saudara. Apa sih tujuan hidup kita? Nanti ya pasti akan mati semua. Tidak ada yang tidak mati. Kenapa saya berbicara mati? Jangan-jangan saya pulang dari tempat ini dipanggil Tuhan. Biasanya terjadi loh ya. Tetapi saya yakin dan percaya, biar kehendak Allah yang terjadi ya. Karena saya ketika merenungkan ini, saya teringat dari pendeta saya di Surabaya. Ketika beliau menyampaikan pelajaran di salah satu rumah sakit Angkatan Laut, dia ngajar di situ mahasiswa. Dia dengan tema adalah
ajal menjemput. Ketika dia menyampaikan materi di depan puluhan mahasiswa, materi yang dibahas adalah ajal menjemput. Apa yang terjadi? Saat itu juga pendeta itu tersungkur di meja. Dia meninggal dipanggil Tuhan dalam misi pelayanan, yaitu mengajar kepada mahasiswa, mahasiswi Rumah Sakit Angkatan Laut. Nah saudara, ketika saya merenungkan ini, saya berpikir, jangan-jangan nanti saya juga akan mengalami, karena khotbah saya berkenaan dengan belakang langit biru, tujuan hidup itu. Tetapi saya yakinlah, mati, Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jika kita masih diberi kesempatan hidup, kita harus membuahkan hasilnya itu. Nah, saudara yang terkasih, hari ini saya tekankan kepada kita semua bahwasanya dalam setiap kehidupan umat manusia, saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus, cerminan kehidupan dari seorang musafir ini kiranya terus menjadi berkat bagi saya dan saudara. Bagaimana saya harus menjalani hidup ini? Bagaimana saya harus memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini? Tidak hanya sekedar bekerja, tetapi tujuan kita di belakang sana loh nantinya. Memang kita kalau bekerja nanti kekayaan harta benda tidak akan dibawa pulang ya, dia akan dibawa mati tidak. Nah, saudara, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Banyak jemaat kita yang sudah pernah berkata, sudah capek, kok belum dipanggil Tuhan. Barut, kasih semangat ya, ampun kendor. Jangan-jangan kayak Mbak Vera, kayak Mak Twin, aku kok nggak ndang diceluk-celuk toh, tapi Mbak Ruth masih semangat. Oh cukup susu Bu, antri masih lama. Tenang saja Bu, bisa-bisa saya duluan atau panjenengan duluan, saya tidak tahu, atau jemaat yang lainnya. Tetapi tetap semangat ya Mbak Ruth. Ya puji Tuhan. Nah saudara, inilah tujuan hidup kita. Kalau kita sudah tua kemana sih tujuan hidup kita? Kalau sekarang wah produktif kerja terus. Tapi kalau sudah tua mau kemana? Tujuan kita ya pasti ke liang lahat. Amin. Ojo diamini. Tapi yang jelas bahwa nanti saya dan saudara, ketika kita selesai, Tuhan katakan finish, kita tidak bisa menolak. Jangan, stop dulu Tuhan. Istriku sedang hamil Tuhan. Istriku masih cantik loh Tuhan. Anak-anakku masih kecil loh Tuhan. Kita tidak bisa protes sama Tuhan. Karena apa? Rumah kita, tujuan kita sudah selesai. Pulang ya mulio. Orang lain main tawar-tawar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini berbicara tentang dirinya ketika dia mengembara. Ketika dia pergi memberitakan Injil. Begitu banyak aniaya, begitu banyak makian. Lihat aja di sini saudara, di ayat yang ke pasal yang keempat ayat 11. Sampai pada saat ini kami haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara, Rasul Paulus begitu banyak sekali masalah yang dia hadapi ketika dia memberitakan Injil itu. Dia dimaki orang. Saudara pernah dimaki-maki orang? Apa yang saudara lakukan ketika dimaki orang? Balas dendam? Saya masih teringat ilustrasi dari Pak Gembala. Jalan Doho, seret. Salib, umpama Pak Gembala marah. Ya Pak Gembala marah nggak sabar begitu. Wah dimaki-maki orang. Umpama Pak Gembala ikut maki terus buka helm plek. Wah itu Mas Angga. Kira-kira gimana? Kamu tahu enggak? Nah saudara, ini satu contoh.
Bagaimana ketika kita hidup di dunia ini, ketika dimaki-maki orang, ya, ketika difitnah oleh orang, harus kita dengan sabar. Paulus mengajarkan itulah perjalanan seorang musafir. Penuh semak dan duri. Penuh dengan tantangan dan lain sebagainya. Saya saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya perjalanan ngajar Surabaya ke Kediri waktu itu, saya diludahi oleh orang. Saya tidak tahu apakah sengaja atau mungkin karena ya mungkin mau meludah. Semalam saya ceritakan kepada anak-anak muda bilang, ya jijik. Untungnya helm saya tutup, makanya manfaat helm itu begitu, bukan untuk gaya-gayaan. Kalau pakai helm langsung ditutup aja. Siapa tahu ada ludah yang moncrot terat gitu ya. Saya perjalanan nyantai pulang ke Kediri dengan naik Vega Air waktu itu ya. Wah, seorang bapak-bapak dengan istrinya setelah watuk meludah, mudahnya di sana tapi moncrotnya di muka saya. Ini ya. Nah, sedih pengalaman. Kalau saya mungkin marah emosi, tak kejar padahal waktu itu saya masih muda. Sudah punya istri tapi masih muda, semangat muda. Sampai sekarang pun semangat muda. Tapi untuk mulai emosi, saya akan kontrol. Nah, waduh, kok gak turun-turun nih? Di helm lo gak turun-turun juga, hujan kan bisa turun. Akhirnya saya berhenti di pinggir jalan. Saya ngambil daun, tak turunkan kok gak gelem modon nih. Ternyata luar biasa campuran kanjinya itu. Ya. Akhirnya saya bagi solusinya, pokoknya naik kertas na apa tak lapno. Nah setelah itu langsung muncul, kurang ajar tak golek uangnya, tak kejar. Ya ketemu. Nah saudara, salah satu kehidupan kita, ikut Tuhan itu biasa kita ada di sindir, gitu, di rumah. Kalau wong haleluya, kalau mati sulit di petendeng, buktinya orang Kristen mati nggak ada yang petendeng ya. Itu hoax itu. Bohong itu. Ya mati ya sama. Dimasukkan di liang lahat. Nggak dipetendeng pakai salib, hanya Yesus saja yang disalib. Salib itu melambangkan hinaan. Ketika Yesus disalib itu melambangkan hinaan. Tapi salib itu melambangkan jalan menuju ke sorga. Saudara pernah dapat ilustrasi itu toh? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita hubungan dengan sesama. Salib itu melambangkan kasih. Kasih antara manusia dengan Tuhan. Antara manusia dengan manusia. Nah saudara, renungkan tujuan hidupmu apa sekarang. Yang kedua, cerminan yang kedua adalah terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, orang Kristen selamat karena iman. Orang Kristen diselamatkan karena percaya. Percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Itu yang menjadi konteks kita dalam hidup kita. Paulus berkata dengan jelas bagaimana kita harus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita harus hidup memiliki tujuan, yaitu untuk pemberitaan firman Allah. Petrus pun juga mengatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Dia itu adalah Yesus Kristus. Kita mendapatkan sebuah anugerah daripada Tuhan. Nah, saudara, miliki iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah apapun yang nantinya terjadi dalam setiap kehidupan, tetap memiliki keyakinan. Dia tidak pernah goyah sedikit pun. Sekali Yesus tetap Yesus. Jadi musafir menentukan arah jalannya. Saudara mau ke pasar, saudara mau ke Blitar, saudara mau ke Tulungagung, saudara mau ke Surabaya dan lain sebagainya, saudara pasti menentukan arah jalannya. Saya nanti kalau ke Banyuwangi apakah lewat Malang? Tentukan, Malang itu longsor dan sebagainya. Ada dalam hidup kita ketika kita mau mengikuti jalan itu menentukan arahnya dulu. Kalau saya mau ke Surabaya, saya akan lewat tol atau lewat bawah. Nah, saudara, sama seperti kehidupan musafir. Seringkali dalam perjalanan hidup ini kita sudah punya tujuan, tetapi tidak tahu
jalan mana yang harus kita pilih. Padahal saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus telah memberikan arahan yang jelas. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah arahan yang jelas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi arah hidup kita itu jelas. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Terus kita tahu, jangan melenceng. Saudara, Tuhan katakan kepada kita, sebagai orang Kristen yang mempunyai tujuan kepada kehidupan kekal, tentu saja kita harus mengerti jalan yang harus kita tempuh. Sebagaimana di dalam 1 Petrus tadi, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, kita bangga punya Allah yang hidup. Allah yang saya sembah, Allah yang saudara sembah adalah bukannya Allah yang mati. Bukannya Allah yang tidak peduli. Bukannya Allah yang tidak mengerti setiap persoalan yang kita hadapi. Dia lebih dari segala-galanya. Dia lebih daripada Allah lain. Buktinya saudara, dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ini adalah janji yang pasti. Ketika saya dan saudara percaya Yesus sampai mati, sampai putih rambutmu, Tuhan tetap akan menggendong dan menyelamatkan kita. Dan kehidupan kekal, jaminan hidup kekal itu diberikan kepada saya dan saudara. Arah hidupmu di mana sekarang? Sudahkah kita menentukan pilihan itu? Yang ketiga kita lihat saudara di Matius pasal yang ke-6. 19:20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai 20 juga jelas bahwa musafir itu selalu mempersiapkan bekal. Kalau kita melihat hal ini, kita ingat perumpamaan tentang mukjizat yang Tuhan berikan. Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang membawa itu? Adalah seorang anak kecil di antara ribuan orang itu. Saya yakin anak kecil itu dibekali oleh orang tuanya. Sama seperti saya dulu waktu hidup di desa, seorang pengembara di hutan, pengembala kerbau, wis macem-macem lah neng alas, ini ngomong neng alas. Selalu dibekali oleh orang tua, paling tidak itu air minum. Kalau air minum habis, saya harus minum air sungai. Air sungai bekas mandinya kerbau. Itu kan lama-kelamaan kan agak bening begitu ya. Pernah minum air bekas mandinya kerbau? Ojo. Jangan, biar saya saja. Saya mengalami hal itu. Istri saya aja enggak pernah, padahal foto di Sony. Tapi enggak pernah ke hutan dia. Kalau saya hidupnya kan suka angon kebo, sapi. Kalau lapar apa adanya di hutan dimakan. Sampai kehabisan air itu, minum air itu ya buktinya seger. Waras sampai saiki. Nah, saya dibekali paling tidak itu ya minuman oleh orang tua. Mau pergi pun juga dibekali. Sampai izin saya. Yang lainnya enggak boleh, enggak sego iki. Nah saudara, hidup kita itu bagaikan seorang musafir. Makanya harus dibekali. Apa bekal kita? Makanan? Oh bukan. Apa bekal kita? Harta benda? Oh bukan. Saudara, Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan katakan bahwa harta benda itu tidak akan menjamin kita selamat. Perlu kita ketahui saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, keselamatan itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Zamannya Nia, ya ingat Nia ya, waktu drama dulu ya, dia jadi seorang malaikat, saya masih ingat.
Karena sutradaranya adalah istri saya waktu itu kalau nggak salah. Sama Mas Kirmawan. Bahwa keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan harta benda. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan ketampanan, kegagahan, keperkasaan seseorang. Tapi keselamatan itu hanya bisa didapat percaya kepada Yesus Kristus. Itu modal satu-satunya, tidak ada yang lain. Bekal dalam hidup kita nanti supaya kita memperoleh apa yang dikatakan oleh Ratu Stabdono di belakang langit biru adalah apa? Saudara harus tahu itu. Percaya kepada Yesus Kristus itu modal satu-satunya, tidak ada modal yang lain. Tidak hanya sekedar percaya loh. Jangan hanya sekedar percaya, tapi tidak pernah melakukan, itu juga berbahaya. Percaya, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hidup kekal akan diberikan kepada saya dan saudara. Nah saudara, seorang musafir akan mempersiapkan bekal diri selama di perjalanan. Bekal apakah yang perlu kita persiapkan sebagai umat Tuhan? Apakah bekal harta, benda, dan kekayaan? Apakah tentang kesuksesan dan lain sebagainya? Tidak, saudara terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Matius jelas bahwa jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini berbicara bahwa saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena di bumi ini banyak pencuri. Kalau kita mengumpulkan harta benda di dunia ini, banyak pencurinya loh ya. Hati-hati dicolong ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingat baik-baik di sini. Jadi jelas bekal yang harus kita siapkan adalah bekal surgawi itu, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan dalam kasih dan iman kepada Yesus Kristus. Saudara, saya tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita selamat karena kita melakukan perbuatan baik. Oh tidak. Di dalam kekristenan tidak mengenal hal itu. Saudara mau selamat, saudara harus banyak amal. Saudara mau selamat, saudara harus banyak berbuat baik daripada jahatnya. Tidak akan menjamin saudara selamat. Orang Kristen itu bisa selamat karena hanya melalui Yesus Kristus. Perbuatan baik, saling mengasihi satu dengan yang lain, itulah adalah proses buah dari kehidupan saya dan saudara percaya kepada Yesus. Saudara kalau melihat orang lain kekurangan tetapi saudara kelebihan, saudara mengatakan, wih kasihan dia, tetapi saudara tidak empati kepada mereka, itu adalah sama saja dengan bohong. Berbahagialah orang yang bisa memberi karena kekurangannya, bukan karena kelebihan. Kalau memberi karena kelebihan itu sudah terbiasa. Tetapi kalau memberi seseorang dengan keadaan kekurangan, itu bisa memberi orang lain, itu saya katakan luar biasa. Pernah saudara lakukan? Pernah saudara alami? Kalau mama saya banyak duit, saya kasih Pak Simon, itu biasa karena saya banyak duit. Tapi ketika saya tidak punya apa-apa, saya bisa memberikan Pak Simon, itu adalah luar biasa bagi saya. Betul enggak? Betul enggak? Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bekal surga harus kita pegang baik-baik. Perbuatan baik tidak akan menjamin kita masuk surga. Yang bisa menjamin masuk surga adalah kita percaya kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik itu adalah buah dari kehidupan saya dan saudara percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus harus melakukan perbuatan ini. Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan bahkan lebih perlu renungkan bersama adalah kasihilah musuhmu. Weh. Musuh. Bukan musuh dalam selimut, bukan. Musuh ini loh. Seteru contohnya seperti itu. Kita harus mengasihi. Siapa enggak kalau kita sudah sakit hati? Wah, ini lihat boro-boro, saya katakan boro-boro ketemu wajahnya. Lihat dari jauh-jauh, terus tidak kuat lagi melihat dia. Wow, gitu, gitulah. Saudara, Tuhan katakan kasihilah musuhmu. Ada sebuah pepatah. 1000 satu musuh itu banyak ya, begitu ya. Kalau tidak salah begitu. Kalau kita punya satu musuh itu saya lupa. Pernah ada yang ingat itu ya? 1000 teman itu masih kurang, tapi satu musuh itu banyak, lebih banyak katanya seperti begitu. Jadi intinya kita jangan punya musuh lah.
Yuk jemaat sing rukun, seperti saya buat grup di kampung, di perumahan saya. Nah, saya buat grup logonya guyub rukun selawase. Gitu. Gereja pun juga demikian, harus guyub, saling melayani satu dengan yang lainnya, saling peduli satu dengan yang lainnya. Ya, ini ajaran kasih daripada Kristus loh. Kasihilah sesamamu manusia. Umpamane saya repot, ya. Pak, aku minta tolong bantuan, ya harus berjalan. Tidak harus panitia, ini bagian keamanan. Tidak usah ikut-ikut. Nah, gereja kita ini sudah dibentuk panitia, tapi kompak satu dengan yang lainnya, saling menolong. Itu yang bagus. Seperti begitu, jangan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, tentunya pekerjaan itu akan menjadi ringan dan akan terselesai dengan baik. Sama seperti dalam kehidupan kita bersama-sama, saudara. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang terakhir, saudara. Cerminan yang terakhir adalah perjalanan musafir penuh ancaman dan tantangan. Saudara lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemudian Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, Rasul Paulus berkata dengan jelas bahwa ketika kita menjadi seorang musafir yang mengelana, mengembara kemana-mana, dalam perjalanan hidup ini tentu saja kita menemui namanya berbagai persoalan hidup. Mungkin penderitaan, mungkin kekurangan, mungkin persoalan-persoalan lainnya, ancaman, tantangan, dan gangguan lainnya. Semuanya itu tentunya melelahkan bagi kehidupan saya dan saudara. Tetapi Paulus berkata dengan luar biasa ya dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita menghadapi ancaman itu, ketika kita menghadapi penderitaan itu, Paulus berkata kepada kita semuanya, bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Saudara, pegang baik-baik firman Allah hari ini. Sebab kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada namanya sebuah peningkatan. Ketika saya dan saudara mengalami kesengsaraan itu, tapi ujung-ujungnya kita harus tekun menghadapi kesengsaraan itu. Kita harus tahan uji mengikuti itu, saudara. Karena apa? Ada sebuah pengharapan yang menanti di puncak sana. Sama seperti kita sedang naik tangga, kayak seperti ini. Apalagi di sinilah sampai ke lantai 3, sampai 4 dan sebagainya. Ada namanya peningkatan. Ingat baik-baik, di sini katakan Paulus, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah orang-orang yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Kita harus tahan banteng, saudara. Kita harus tahan uji, saudara. Kita harus tekun dalam menghadapi penderitaan yang ada sebagai pengikut-pengikut Kristus. Saudara, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Hidup Kristen tidak akan lepas dari namanya masalah. Tetapi jika kita tetap bertekun dalam menjalaninya, maka Alkitab berkata bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat.
Dalam menjalani hidup ini jangan andalkan kekuatan kita, kegagahan kita, keperkasaan kita, tetapi andalkan kekuatan Allah di dalam hidup ini. Kita tahu kita tidak bisa kuat tanpa ada Allah menompang di dalam hidup kita. Saudara berdiam diri di hadapan Allah, merenungkan firman Allah yang sudah saya sampaikan ini. Hidup saya dan saudara ini bagaikan seorang musafir yang mengembara. Dalam menjalani hidup ini tentunya ada begitu banyak masalah. Tetapi saya harap mari kita memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Mari kita menentukan arah jalan hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, bekal, modal atau sangu nantinya ketika Tuhan panggil kita. Dan ingat bahwa ketika kita menjalani hidup ini, tantangan, ancaman, penderitaan selalu menghantui kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat begitu banyaknya musafir-musafir yang hanya menginginkan pelayanan terbaik dari Tuhan. Hidup enak dan sukses sebagai upah iman. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Tahukah kita bahwa sebagai musafir kita harus tabah dalam menghadapi semua tantangan di sepanjang perjalanan hidup ini? Paulus memberikan teladan yang terbaik bagi kita. Mari kita belajar dan meneladani. Dan juga ada seorang musafir yang begitu luar biasa, yang memberikan teladan bagi saya dan saudara. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami caci maki, dia diludahi, dia dicambuk, dia difitnah, dan bahkan dia mati di kayu salib. Yesus Kristus namanya. Kiranya menjadi teladan bagi saya dan saudara. Itulah harga yang harus saya dan saudara bayar di hadapan Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus. Kita berdiri, katakan sekali lagi, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Renungkan lagu ini. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Angkat tanganmu dan wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berdoa bersama. Haleluya. Tuhan yang baik, firman sudah kami dengar. Hidup kami bagaikan seorang musafir yang berkelana, yang mengembara, tetapi kami memiliki tujuan yang pasti, tujuan yang jelas, yaitu kehidupan yang kekal bersama Engkau Bapa. Itu yang menjadi penyemangat dalam hidup kami. Itu yang menjadi dan membangkitkan pengiringan kami kepada Tuhan. Bahwa Engkau sudah memberikan sebuah teladan yang begitu luar biasa. Dan kami pun juga akan mengikuti teladan daripada Kristus itu sendiri. Persoalan, penderitaan,
yang dihadapi oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa, biarlah Allah memberikan pundak yang kuat dalam menghadapinya. Dengan tekun terus dalam doa dan permohonan. Ujian demi ujian yang mereka hadapi, biarlah mereka terus dikuatkan oleh Tuhan dan boleh melampauinya dengan baik. Pengharapan yang pasti Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang di sorga. Hamba-Mu secara pribadi terus kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu. Seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan memberkati. Keluarga besar Bapak Ibu Gembala, keluarga pastori, hamba-hamba Tuhan majelis dan sebagainya, Tuhan juga memberkati. Sebentar Allah yang baik, kami ingin memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang akan kami berikan ini menjadi berkat. Pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang ikut dalam ibadah online bisa memberi persembahan di BCA 03319430001 atau di rekening persepuluhan di BCA 03388888191 atas nama GBT Kristus Pengasih. Dan tentunya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, sangat senang bisa beribadah bersama dengan Anda dan keluarga. Dan saya ajak terus kita semua menghasilkan buah-buah pelayanan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman Jumat Agung itu dilaksanakan tanggal 2 April. Jadi 2 minggu lagi ya. 1 minggu lebih ya. Tanggal 2 April itu tentu hari Jumat Bapak Ibu. Dan itu diadakan 2 kali ibadah. Yang pertama adalah jam 6 pagi. Ibadah yang kedua jam 9 pagi. Ya, jadi jangan pikir ada sore, tidak ada sorenya ya. Jam 6 pagi dan jam 9 pagi. Setelah itu sorenya tidak ada ibadah. Ya, untuk teman-teman dari pos Pakunden itu datang yang jam 6 pagi, yang pos Seringinanum datang jam 9 pagi ya. Jadi supaya tidak ngumpul Bapak Ibu, protokol kesehatan tetap menggunakan masker, kalau bisa tambahkan face shield supaya kita tetap aman dalam beribadah, nyaman dalam beribadah ya. Baik, tema kita Paskah adalah temukanlah Tuhan yang hidup. Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Tanggal 4 hari kebangkitan Tuhan, ya Paskah. Dan saya percaya kita semua mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena di hari Paskah Jumat Agung ada perjamuan kudus dan kita akan laksanakan dengan hati yang cinta kepada Tuhan dan mengingat bagaimana Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dan mati bagi kita, menyelamatkan kita. Kita adalah musafir-musafir yang berjalan di dunia ini tentu sampai saatnya nanti kita akan kumpul di sorga yang mulia. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kekuatan dan kesehatan sebab Tuhan menyertai kita semua. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu, penuhkanlah kami dengan kasih-Mu, satukan kami dengan kami dari
Dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan melawat setiap kami. Tuhan mengerti keadaan kami. Kami datang dengan hati kami, Tuhan. Ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Membawa hidup kami terus, Tuhan. Menjadi musafir-musafir yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Mengumpulkan harta di sorga. Sampai kami bertemu muka dengan Juru Selamat kami. Tuhan, lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah. Kiranya belas kasihan Allah ada di dalam hidup kami. Dan pertolongan Allah yang kuat terus ada. Menjadi batu karang yang teguh di dalam setiap persoalan dan badai kehidupan kami. Kau menenangkan badai. Bahkan Kau menenangkan hati kami menghadapi badai. Kau melihat dalam dasar hati kami. Kesulitan demi kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, pertolongan kami. Kiranya Engkau yang melihat juga kerinduan-kerinduan kami dalam dasar hati kami. Engkau juga yang menjawabnya, Tuhan. Engkau yang memenuhi kebutuhan kami, keperluan kami, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jaga kekuatan, kesehatan kami, Tuhan. Berkati kehidupan kami, Tuhan. Usaha pekerjaan kami. Berkati juga keturunan kami, Tuhan. Anak, cucu, menantu. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan. Mereka yang ada di kota Kediri, Tuhan berkati. Bahkan mereka yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun. Tuhan ada di mana mereka ada. Dan mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan menyertai anak-anak kami. Suami mungkin yang bekerja di luar kota. Istri yang bekerja di luar kota. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman yang sudah disampaikan biarlah tertanam di dalam hati kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa datang. Karena mereka sakit. Karena ada persoalan kehidupan. Tuhan juga yang menyertai mereka. Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan, hari ini kalau Tuhan memberi kesempatan kami tubuh kuat, sehat, datang beribadah. Juga karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai hamba-hamba yang melayani Tuhan, kami siap diutus dan pergi menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Menjadi musafir di tengah-tengah dunia yang gelap dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan itu. Terima kasih Tuhan, serta-Mu dan urapan-Mu kami butuhkan, sehingga kami sanggup dan kami mampu berjalan sambil melayani Engkau, sambil menabur benih. Sebab pada saatnya kelak nanti Tuhan, kami akan menuainya dan membawa pulang berkas-berkas itu dengan penuh sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengurapi dan mengutus hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk mereka pergi dan melayani di mana saja mereka berada. Dan terus diberkati oleh Tuhan di mana saja mereka berada. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu. Sebab Allah ada di tengah-tengah kita. Dan Dia sedang bekerja dalam setiap pribadi-pribadi kita. Besar kecil, tua muda. Tuhan, lihatlah hati yang terbuka ini Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami dalam ibadah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Urapi kami dengan urapan yang dari sorga. Yang selalu baru setiap hari dan selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Melayang-layang di atas kami Tuhan dan tinggal di dalam hati kami. Memberi kekuatan, memberi kemampuan dan semangat yang baru untuk berjalan di dalam kesulitan-kesulitan dunia ini Tuhan. Tanpa menyerah karena Allah beserta dengan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga yang diberikan oleh Bapa sendiri kepada kita. Damai sejahtera
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.